Akhlak itu adalah usaha dari individu seseorang untuk mengaktualisasikan yang terbaik, untuk mempraktikkan yang terbaik, baik dari segi kata, ucapan, sikap, tindakan. Seluruh aspek kehidupannya dilaksanakan dengan mengacu keterbaikan, menuju dengan sosial yang terbaik, murni dari relung hatinya yang terdalam, bukan pencitraan. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa dabbara ibadahu ala ma taqtadihi hikmatuhu wa kana latifan khabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu baina yadayi sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihil karim muwasiyan lana bi taqwahu fayaqulu ba'da ana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya kalimah yang indah yang mesti kita ucapkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah kita terima, sehingga berkat karunia itu insyaallah saat ini kita dalam kondisi terbaik. Indikatornya saat ini kita mampu untuk memenuhi kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat yang membelanya. Khatib selalu mengemban amanah wasiat kepada diri kita semua. Maka saya selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi tentunya dan kepada jamaah Jumat umumnya. Marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperelok, memperindah sosok diri kita semua. Karena takwa itu adalah orang yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah Allah itu semuanya adalah positif, konstruktif. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang sanggup menjauhi larangan-larangan Allah. Karena yang dilarang oleh Allah itu sifatnya adalah negatif, destruktif. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah sanggup menghiasi dirinya menjadi pribadi yang elok, yang brilian, yang layak untuk dicontoh oleh orang-orang sekelilingnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menuntun dan membantu kita untuk memproteksi diri menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang layak ditiru, yang layak tayang, yang disebut dengan kosakata bahasa Quran. Itulah orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Kalau kita renungkan bersama, untuk apa kita melaksanakan syariat Islam ini? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita Jumatan? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita haji? Dan untuk apa? Tentunya pertanyaan ini harus membuahkan jawaban yang gamblang, yang danta, yang tidak memerlukan penafsiran lagi. Adanya kita melaksanakan syariat Islam ini supaya ada progres perubahan di setiap individu umat muslim ini. Adapun yang diproteksi, yang diprogres oleh Islam itu adalah sebuah sikap, sebuah sifat, sebuah karakter yang terangkum dalam kosakata akhlak. Akhlak itu adalah usaha dari individu seseorang untuk mengaktualisasikan yang terbaik, untuk mempraktikkan yang terbaik, baik dari segi kata, ucapan, sikap, tindakan. Seluruh aspek kehidupannya dilaksanakan dengan mengacu keterbaikan, menuju dengan sosial yang terbaik, dengan sebuah etika. Maka ketika kita membicarakan akhlak ini, apakah ada dan sama antara etika dan akhlak? Nanti kosakata turunan dari akhlak ini adalah adab. Maka dalam kesempatan ini saya gambarkan, mungkin kalau akhlak itu adalah kemampuan seseorang untuk mempersembahkan yang terbaik murni dari relung hatinya yang terdalam, bukan pencitraan. Namun ketika etika itu asal kosakatanya dari Yunani yang disebut dengan etos. Etos itu walaupun sama-sama ingin mempersembahkan yang terbaik, tetapi ada sedikit perbedaan. Sebuah contoh yang kontras yang dapat dekat kita pahami, kalau misalkan kita naik pesawat terbang, di dalam pesawat terbang itu ada namanya pramugari. Pramugari itu bagaimana tutur katanya, mimik mukanya, bahasa tubuhnya, sungguh sangat senang kita untuk melihatnya. Ketika kita duduk dipersilakan, ditawarkan bapak mau minum apa, kopi, teh, susu. Ketika perjalanan jauh kita tertidur diselimuti itu oleh sang pramugari. Sungguh sebuah etika, etos yang luar biasa. Tetapi ketika sang pramugari tadi lepas penerbangannya, keluar dari pesawat, lalu menunggu di ruang tunggu, kita pun juga sampai pada tujuan dan kita berada di ruang tunggu, sama-sama di ruang tunggu itu, kira-kira bahasa sang pramugari tadi sama enggak ketika berada di dalam pesawat? Tentu jauh berbeda. Itulah etika, etos. Kenapa? Bahasa kampungnya etika itu pencitraan, supaya produk dan jualannya laku. Maka di kita ada pramugari, ada pramusaji, ada pramudiaga. Dan pramu-pramu itu pakai etika. Supaya dagangannya laku, supaya produknya itu betul-betul dapat apresiasi. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak mempersembahkan yang terbaik, baik ucapan, sikap, murni dari relung hati yang terdalam, karena kosakata akhlak adalah merupakan basic dari Allah ciptakan manusia itu. Sebagaimana Allah menerangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, telah aku ciptakan manusia itu pakai kosakata khalaqa. Telah aku ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Dari ciptaan itu adalah akhlak. Artinya apa? Basic akhlak sudah tertanam di dalam hati sanubari manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, di situ ada bakat akhlak. Kholaqah kosakatanya. Ketika dimazidkan, ditambahi hamzah qabla fa'il fi'il, maka menjadi akhlaqah. Itulah akhlak.
Nah, karena basic akhlak sudah ada di dalam diri kita semua, maka pakai kosakata adab nantinya. Adab itu adaba yu'adibu ta'diban. Adab itu dilatih supaya bakat akhlaknya itu keluar. Natural, alami, sesuai Allah ketika menciptakan umat manusia sudah ada akhlak. Jadi antara etika walaupun sama-sama baiknya ada perbedaan dengan akhlak. Kalau akhlak berperilaku baik kapan saja, sama siapa saja, di mana saja. Kalau etika berperilaku baik, berucap baik karena ingin produknya disambut dan dibeli. Baik, kiranya kita mengerti nih kalau akhlak seperti itu. Lalu pertanyaannya, kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada siapa kita harus beradab? Maka paling tidak kita harus beradab kepada 5 item atau 5 variasi. Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Yang kedua, kita harus berakhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita harus berakhlak dan beradab kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, kita harus beradab terhadap sesama umat manusia, lintas agama, lintas ormas, lintas pemahaman. Yang namanya manusia terikat dengan adab atau akhlak. Yang kelima, kita harus berakhlak terhadap alam semesta ini. Bagaimana menyikapi alam semesta, menyikapi pohon, binatang, air, api. Karena kalau tidak akhlak menyikapi air, bisa itu kebakaran, Pak. Bagaimana menyikapi kepada air kalau tidak disikapi dengan akhlak, bisa kebanjiran, Pak. Bagaimana menyikapi bukit dan gunung kalau tidak dengan akhlak, bisa longsor, Pak. Baik, mungkin dalam momen Jumatan tidak mungkin diterangkan semua itu. Tetapi mari kita satu poin saja, bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin waktunya ini sedikit mampu untuk kita renungkan sedikit. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Adalah kita dari tiada menjadi ada, itu Allah apresiasi. Allah ciptakan dengan kudrat dan iradatnya. Dan Allah keluarkan ke muka bumi ini melalui rahim ibu kita masing-masing. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Singkat cerita, Allah lah yang melahirkan kita ke alam dunia ini. Bukan semata-mata ngedennya sang ibu kita lahir ke muka bumi ini. Bukan semata-mata profesionalnya dokter ahli kandungan. Bukan semata-mata telatennya sang bidan. Bukan semata-mata profesionalnya dokter spesialis anak. Bukan. Tapi pada hakikatnya kita lahir ke muka bumi ini adalah Allah yang mengeluarkan kita. Mungkin tangan-tangan rahmat Allah itu yang menjamah kita untuk lahir ke muka bumi ini, itu bisa berbentuk kasih sayangnya penangannya dokter, bisa telatennya bidan, bisa spesialisnya dokter anak, bisa parajik dan seterusnya. Itu adalah merupakan gambaran tangan-tangan rahmat Allah untuk mengeluarkan kita ke muka bumi ini. Tetapi pada hakikatnya kita lahir itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi lemah, tidak tahu apa-apa. Wa ja'alakumus sam'ah, kemudian Allah jadikan optimalkan pendengaran. Wal absara, kemudian Allah optimalkan penglihatan. Wal afidah, lalu Allah optimalkan hati dan anatomi tubuh lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita memikir betapa ini nikmat yang luar biasa agung? Ketika kita berbicara nikmat, konotasi nikmat yang kita pahami, yang ada dalam benak kita, nikmat itu makan,
nikmat itu istri, nikmat itu villa, nikmat itu mobil, nikmat itu jabatan, nikmat itu uang, nikmat itu rumah. Hanya itu saja ketika kita memikirkan nikmat. Sadarkah bahwa nikmat yang di lain itu luar biasa besarnya kalau kita renungkan? Adanya jantung kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pikirkan, punya uang miliaran tapi jantungmu bermasalah, niscaya uangmu gak banyak berarti. Dan ketika Allah ciptakan jantung itu berdetak terus, siapa yang menyuruh detak itu? Kalau misalkan disuruh lalu diserahkan kepada kita, ibarat bahasa kita, udahlah aku ciptakan jantung dan aku pasrahkan kepada kalian, urusi jantungmu sendiri. Apa jadinya? Gak bisa tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Berdenyutnya jantung itu atas suruhan perintah Allah langsung. Mengapa itu tidak disyukuri? Bahkan yang remeh saja, bulu alis kita sama-sama rambut Pak dengan bulu kepala. Tetapi mengapa bulu mata kita tumbuhnya stagnan Pak? Coba bayangkan kalau bulu alis dan mata kita tumbuhnya seperti rambut, bagaimana akibatnya? Sibuk kita untuk ngeguntingnya. Yang ngurusin itu, hei bulu mata, bulu alis, tetap kamu jangan bertambah. Siapa yang ngurusin itu? Profesor, doktor, Allah langsung yang ngurusin itu. Bahkan kekentalan darah kita yang nakar itu siapa Pak? Ahli, dokter? Bukan, Allah. Coba bayangkan, kalau misalkan darah kita lebih encer dari semula, niscaya akan terjadi pendarahan keluar dari pori-pori kulit kita. Namun kalau misalkan lebih kental, akan pecah urat venamu dan kau akan stroke, mati kau. Yang ngurusin darah sekental itu dan secair itu siapa? Allah. Di mata kita ada cairan. Coba cairan di mata kita Allah lebihkan, apa akibatnya? Belek. Coba Allah cairan di mata kita keringkan, apa jadinya? Sakit, perih, gak bisa berkedip. Siapa yang menyuruh itu, yang menakar? Allah. Pernahkah kita mikirkan? Tidak. Di hidung kita juga ada cairan. Yang menakar cairan di hidung kita siapa? Allah langsung. Coba hidung kita cairnya lebihi, beler. Coba Allah keringkan, sakit Pak. Di lidah kita dan seluruhnya ini, kalau kita merenungi, justru di dalam tubuh kita ini, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa, yang tidak pernah kita renungkan dan tak pernah kita pikirkan, sehingga nyaris kita tidak mensyukurinya. Yang kita syukuri ketika punya uang, yang kita syukuri ketika naik jabatan. Sadarkah, biar jabatanmu tinggi, tetapi misalnya kamu tidak punya air liur, jabatanmu gak banyak guna. Biar uangmu banyak tapi ginjalmu bermasalah, niscaya tak banyak manfaat. Bahwasannya kita ini berada di eksistensi rahmat Allah yang tiada tara, yang tidak tertukar oleh apapun. Ketika paru-paru kita kembang kuncup bernafas, kita butuh oksigen Pak. Tanya di rumah sakit, berapa 1 liter harga oksigen? Di samping kita butuh oksigen, butuh nitrogen Pak. Berapa 1 liter nitrogen? Dalam 1 hari 24 jam, berapa ratus liter kita butuh oksigen itu? Pernahkah kita memikirkan? Kalau misalkan oksigen ini ditiadakan oleh Allah, selesai hidup kita. Mengapa yang kamu syukuri itu? Cuma nikmat istri, rumah. Padahal betapapun cantik istrimu, kamu tidak bisa nafas, selesai itu urusannya. Maka nikmat oksigen itu suatu yang tiada tara Pak. Kalau misalkan oksigen harus kita bayar, orang yang paling kaya pun gak sanggup untuk memberi oksigen untuk memenuhi kehidupannya. Maka subhanallah, adanya kita ini berada di atas eksistensi nikmat, maka syukuri cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara berakhlak kepada Allah, sembahlah Allah, wa'budullah, sembah Allah. Supaya singkat, yang ketiga, cara mensyukur, cara berakhlak kepada Allah, jangan menyekutukannya. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah menyekutukan aku, kata Allah.
Tentunya budaya, fenomena, kejadian yang kita alami sering sekali menggerus tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada bunga antorium. Bagaimana bunga antorium disakralkan sehingga tersematkan mitos. Katanya orang yang memelihara, membina atau beli antorium rezekinya lancar. Mana Allahnya? Kok bunga antorium yang melanggengkan rezeki? Lalu ada ikan lohan. Katanya semakin jenong akan semakin lancar rezekinya dan selamat. Dan kemarin lagi ada batu akik, Pak. Orang bapak-bapak ngegosokin batu akik sampai jam 3 malam. Katanya kalau pakai batu akik ini kebal, kalau pakai batu akik ini katanya mujur, pangkatnya lestari dan seterusnya. Mana Allahnya? Maka jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang terakhir, teriwadat di dalam Arba'in Nawawi ada sebuah hadis qudsi. Konon Allah berkata, "Idza balaghat dunubuka ananas samai, summa laqaitani la tusyrik bihi syai'a, la ataituka biqurabid dunya maghfiratan." Apa artinya? Andaikan dosamu mencapai setinggi awan di langit, tapi kamu tidak pernah menyekutukan Allah dengan yang lain, maka Allah akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seberat planet bumi ini. Maka musyrik di dalam Islam ini sangat terlarang dan dilarang. Ketika kita misalnya pergi pakai mobil, di mobil tidak ada bensin cuma 1 liter, lalu tidak bawa dompet, tidak bawa HP, tidak bawa ATM, berani? Apakah itu langsung musyrik ATM? Tidak. ATM itu alat, Pak. Uang itu alat. Yang masuk musyrik itu ketika diyakini dan disembah. Ketika ditakuti dan disembah. Kita nggak takut sama ATM, itu cuma alat. Kita nggak takut sama duit, itu alat kehidupan. Beda ya antara musyrik dengan tidak itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini renungan kita, dengan kita review bahwasannya kita itu mempunyai bakat akhlak. Aktualisasikan itu, karena ketika tidak berakhlak kamu, betapapun jenderal kamu, tapi kamu gak beradab, niscaya kamu gak punya teman. Betapapun ganteng kamu, tapi kamu gak berakhlak, niscaya kamu akan dijauhi orang. Betapapun kaya kamu, kalau gak beradab, niscaya laut pun akan dipagari, dan itu menakutkan orang, merampas hak orang. Maka yang paling esensi dari manusia bukan gantengmu, bukan ilmumu, bukan kayamu, bukan pangkat dan jabatanmu, tetapi yang paling berharga dalam diri manusia adalah akhlaknya. Biar tinggi tapi nggak beradab, niscaya menjadi sampah di masyarakat. Semoga kita betul-betul dibimbing oleh Allah, step by step, sedikit demi sedikit perbaiki diri kita untuk menyajikan yang terbaik kepada siapapun, kepada Allah, kepada baginda Nabi, kepada alam semesta ini, kepada anak dan keluarga, kepada masyarakat semuanya. Niscaya semakin tinggi akhlak dan adabnya, semakin tinggi harkat dan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi derajat dan kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu semoga kita semua dapat mempelajarinya dan mengamalkannya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzadikum in syakartum wa amantum. Wa kanallahu syakiran alima. Allah tidak akan pernah menyiksa kalian jika kalian bersyukur atas segala nikmat Allah. Syukurnya atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menerima rasa syukur dari seorang hambanya, Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-wafiyu bi ahdih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khasa wa an sa'iri biladil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.